Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu. Baiklah Ibu, di sini kami akan menyampaikan penyuluhan tentang penyakit jantung ya Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziza Bu dan teman saya Sadata Khairi. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya Sabilatul Khairi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu yang saya hormati dan sayangi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang penyuluhan kesehatan tentang penyakit jantung koroner atau yang sering disebut dengan PJK. Nah, kenapa topik ini penting? Karena penyakit jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia saat ini. Dan banyak yang tidak sadar bahwa mereka mempunyai resiko penyakit jantung ini. Nah, apakah ibu-ibu tahu apa pengertian itu? Apa penyakit jantung koroner itu? Belum tahu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang oksigen dan tidak bisa bekerja secara efektif. Nah, terus kalau sumbatan makin berat bisa menyebabkan nyeri dada, sesak napas, bahkan serangan jantung mendadak. Nah, apakah ibu sering merasa sesak? Ada sesak napas? Pernah sesak napas. Itu rasanya gimana Bu? Nyenak. Sakit sini. Nembusnya ke belakang. Oh, nembusnya ke belakang. Nah, di sini. Oh iya. Nah, di sini bila akan memberitahu ibu-ibu penyebab dari penyakit jantung tersebut ya Bu ya. Pertama, merokok. Kedua, ada tekanan darah tinggi. Mungkin ibu-ibu punya riwayat hipertensi. Nah, terus jarang kontrol. Jadi nggak tahu kan hari itu misalnya ibu habis makan apa, misalnya sering makan gorengan, santan-santan. Nah, itu juga penyebab dari penyakit jantung koroner Bu. Jadi hati-hati ya Bu ya. Sekarang tuh makan yang sehat-sehat aja. Misalnya makan sayur kan. Siapa yang hobi makan gorengan? Nah, terus penyebabnya juga stres berlebihan. Misalnya ibu-ibu kayak pikiran. Nah, itulah penyebabnya tuh. Banyak pikiran tuh juga salah satu penyebab dari penyakit jantung ini ya Bu ya. Semakin banyak faktor resiko yang kita miliki, semakin besar pula kemungkinan terkena penyakit jantung. Nah, materi sendiri yaitu gejala yang harus diwaspadai. Yang ibu harus hati-hati misalnya punya gejala yang aku sebutin ya Bu ya. Misalnya nyeri dada terasa sesak seperti ditekan benda berat. Misalnya tertekan, misalnya rasa sesak kan. Terus panas di dada, rasa dada itu panas. Terus nyeri menjalar ke leher, rahang atau lengan kiri. Ayam bebek. Iya benar. Kalau ada ayam bebeknya, ada ayam bebek. Itu dadanya bebek kan tuh. Adanya santai sama nyari ayam bebek. Cari ayam bebek pagi-pagi, entah ada ayam bebek lewat kan. Pagi banyak. Iya. Terus kalau stres jangan terlalu banyak pikiran ya Bu. Terus istirahat yang cukup yang pastinya kan. Nah, terus yang terakhir ibu-ibu dan nenek-nenek. Jantung adalah organ yang sangat penting ya bagi kehidupan kita. Kalau jantung berhenti maka suruh ikut berhenti. Oleh karena itu jagalah jantung mulai dari sekarang. Hindari yang bila sebut tadi kan, jarangnya makan gorengan yang berlemak-lemak. Apalagi usia udah lanjut kan, Nek. Ada materi yang kedua yaitu hipertensi, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya Ibu, yaitu mengecek tekanan darah yang akan dicek oleh gadis cantik. Iya.
Baiklah Ibu, selanjutnya materi hipertensi akan disampaikan oleh Vanessa. Terima kasih kepada Ika. Selamat siang Ibu-Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Vanessa Kanaya, mahasiswa dari Jurusan Keperawatan Politeknik Unpad. Jadi untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke materinya. Nah, jadi tekanan darah tinggi atau hipertensi ini merupakan kegiatan penyuluhan tekanan darah ini sangat penting Bu, karena banyak sekali penderita hipertensi ini tidak menyadari kalau mereka itu menderita hipertensi. Nah, mereka itu sadar atau tahunya itu ketika mereka mengidap penyakit komplikasi dari hipertensi, kayak yang udah dijelasin sama teman kita tadi Bila, kayak penyakit jantung, ada ginjal, diabetes. Nah, itu dari komplikasi dari penyakit hipertensi. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, kejadian hipertensi ini merupakan kejadian yang sangat tinggi di Indonesia. 1 dari 5 orang itu menderita hipertensi. Nah, selanjutnya, mungkin ibu-ibu ini sudah sering dengar tentang hipertensi ya, sudah sering dilakukan penyuluhan kesehatan atau di posyandu itu banyak sekali tentang hipertensi. Nah, jadi hipertensi ini yaitu ketika tekanan darah sistolik atau tekanan darah yang di atasnya itu lebih dari 120 dan tekanan darah diastolik yang di bawahnya itu kurang dari 80. Nah, lalu ada American Heart Association tentang klasifikasi hipertensi. Nah, sering sekali kita dengar kalau misalnya pada orang normal gitu ya, pada orang normal misalnya dicek tensinya itu 120/80. Nah, mereka itu masih sering kalau bisa ngomong kalau 120/80 itu normal. Nah, jadi sekarang menurut AHA 120/80 itu udah dalam kategori meningkat. Jadi istilahnya jadi sekarang kita yang udah tahu nih udah tahu kalau misalnya 120/80 itu sudah dalam kategori meningkat, itu kita harus sama-sama mengingatkan ke saudara atau tetangga kalau misalnya 120/80 itu sudah dalam kategori meningkat kalau untuk orang normal. Nah, kalau untuk penderita hipertensi itu mungkin di atasnya itu masih normal. Nah, lalu ada stadium 1 itu ada 130/80 dan itu seperti usia, jenis kelamin, riwayat genetik dan etnis. Nah, lalu ada faktor risiko yang tidak dapat diubah, itu ada obesitas, kegemukan, terus ada diabetes mellitus, terus ada kurang aktivitas fisik kayak kurang olahraga, malas gerak gitu. Lalu ada kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung garamnya yang tinggi, yang asin-asin tadi. Terus ada R-nya itu rajin aktivitas fisik, itu juga bisa buat tekanan darah yang tinggi. Nah, yang terakhir kelola stres, jangan banyak pikiran. Soalnya banyak sekali masyarakat ini yang takut untuk minum obat hipertensi secara rutin karena takut nanti katanya ginjalnya akan rusak. Nah, padahal itu tuh justru salah besar, karena dengan kita minum obat rutin itu bisa mencegah komplikasi ginjal tadi, tekanan darah kita stabil, terkontrol, jadi tidak merusak ginjal kita. Nah, itu materi dari Vanessa. Selanjutnya dikembalikan ke Najika. Tadi tentang penyakit jantung dan hipertensi. Ya, hipertensi kan. Mato yang sering kabur. Iya, gejalanya tadi. Itu gejalanya Bu. Iya, hipertensi. Ibu minum obat hipertensi tak? Oh iya. Paling minum ramuan dan salam tuh. Iya, bisa juga iya. Kalau kudu. Oh, nyeri kudu, itu juga gejalanya Itu juga. bisa kolesterol. Itu bisa kolesterol, hipertensi juga bisa gitu. Terus kalau mato sakit langsung kepala. Itu tuh apa? Gejalanya juga. Iya. Hipertensi. Gejala hipertensi ya. Ibu sering-sering cek ini Bu, kesehatannya. Kalau ibu tidak ada hipertensi, Iya, tapi ibu ini gulanya gula tinggi, lemas juga, sakit juga. Gula kayak ini apa? Asam urat. Asam urat dah Bu. Semuanya enggak semalam. Cuma itu. Ya, Baiklah Ibu, itulah materi dari kami dan teman-teman. Paham dah Bu? Ada yang nyangkut dah? Paham. Paham nggak? Paham.
Terima kasih atas waktunya Ibu. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf ya Bu. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak mana ibu-ibu testimoninya tadi sudah hafal kan tanda dan gejalanya penyebabnya? Mantap dah Bu, mantap.